Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim meluncurkan program Kampus Merdeka pada Januari 2020. Dari segi istilah, kebijakan ini terdengar menggembirakan, tetapi mengandung cacat yang mendasar. Saya Bagja Hidayat, dan inilah Opini Tempo. Pada Januari 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menandai 100 hari kerja dengan membuat kebijakan yang sangat menggembirakan dari namanya, yaitu Kampus Merdeka. Kebijakan tersebut seolah-olah ingin membangunkan kampus perguruan tinggi dan universitas kita dari tidur panjang, dari mati suri keterlibatan mereka dalam wacana publik. Kita tidak mendengar suara kampus, suara perguruan tinggi yang mengoreksi kesalahan-kesalahan tersebut. Dengan kebijakan Menteri Nadiem itu, seolah-olah pemerintah ingin memberikan kebebasan kembali kepada kampus, kepada perguruan tinggi agar mereka kembali terlibat dalam wacana publik yang sangat penting dalam urusan orang banyak. Tetapi kebijakan Kampus Merdeka tidak sebesar itu atau tidak sekrusial itu, karena Menteri Nadiem hanya membuat Kampus Merdeka pada hal-hal yang mikro, seperti akreditasi kampus, kemudian program magang di industri buat mahasiswa selama 3 semester, kemudian pertukaran pelajar, dan menghapuskan ujian nasional untuk pendidikan dasar. Ujian nasional masih banyak dikritik karena ujian nasional adalah salah satu parameter untuk mendorong siswa lebih giat belajar dan dalam penguasaan ilmu. Memang Menteri Nadiem mengatakan ujian multiple choice tidak bisa jadi ukuran. Betul, tetapi guru harus lebih kreatif dalam memberikan ujian, misalnya berupa esai dan seterusnya, yang bisa merangsang murid untuk berkreasi dalam menjawab pertanyaan dalam soal ujian. Kemudian dalam soal pertukaran pelajar, ini juga rancu dan mengandung cacat yang mendasar, karena bagaimana mungkin mahasiswa mau belajar di kampus yang predikatnya itu lebih rendah dari kampus yang asalnya. Sehingga jika ini dipaksakan, maka membutuhkan intervensi pemerintah. Jika itu terjadi, maka namanya bukan Kampus Merdeka. Sehingga alih-alih Menteri Pendidikan memaksakan kebijakan ini dalam pertukaran mahasiswa, yang harus dilakukan secara mendasar oleh pemerintah adalah mengintervensi kampusnya agar mereka berlomba-lomba dalam meningkatkan akreditasi, dalam meningkatkan predikat mereka sehebat mungkin, sebagus mungkin, sehingga pemerataan perguruan tinggi menjadi ada. Di dunia manapun, pemeringkatan kampus itu sesuatu yang wajar, karena dari situlah kemudian pasar mahasiswa menjadi terjadi. Di Amerika, di Eropa, semua kampus-kampus punya peringkatnya dan mereka punya kekhasan sendiri. Karena itu jika Indonesia ingin universitas dan perguruan tingginya merata, maka kampus-kampus atau perguruan tinggi harus didorong untuk memiliki keahlian atau cabang ilmu yang menonjol. Misalnya kampus A unggul di teknologi, kampus B unggul di pertanian, kampus C unggul di bidang-bidang lain. Nah, yang ironi adalah jika ingin pemerataan, pemerintah juga tidak punya kebijakan makro yang lebih besar untuk mendorong kampus berkompetisi. Misalnya, mahasiswa sekarang berlomba masuk ke kampus teknologi karena disitulah memang ada lapangan kerja lebih lebar terbuka dibanding katakanlah ke kampus pertanian. Kenapa? Karena pertanian tidak menjanjikan. Dari situ kita bisa menggarisbawahi bahwa Kampus Merdeka tidak menyelesaikan problem universitas dan perguruan tinggi yang ada sekarang. Perguruan tinggi, para dosen, mahasiswa disibukkan dengan urusan administrasi, dengan urusan akreditasi, dengan urusan hal-hal yang tidak memberikan atau menjadi ciri khas kampus, yaitu kebebasan akademik. Seharusnya jika kebijakan Kampus Merdeka ingin diterapkan, maka yang harus disasar adalah kebebasan akademik. Biarkan mahasiswa, biarkan kampus membuat kebebasan akademik, meneliti, memberikan koreksi, memberikan kritik kepada kebijakan-kebijakan pemerintah, karena begitulah seharusnya fungsi universitas sebagai bagian dari masyarakat sipil. Jika sekarang kampus tidak bersuara, mahasiswa kurang bersuara, barangkali karena tekanan kepada mereka begitu besar. Urusan administrasi membuat para dosen
menjadi tidak bebas dalam memberikan kritik, sehingga mereka terancam dalam hal karir maupun dalam hal jabatannya. Karena bagaimanapun dosen pengajar di perguruan tinggi negeri terutama adalah aparatur sipil negara. Karena itu, jika benar pemerintah ingin membuat kebijakan kampus merdeka sesuai dengan namanya, kembalikan saja kampus itu kepada hakikat yang sebenarnya, yaitu kebebasan akademik. Bukan pada kampus yang siap mencetak mahasiswa menjadi siap kerja di industri. Karena jika itu hanya tujuannya, maka mahasiswa hanya akan dicetak sebagai, dalam tanda kutip, robot investor. Karena itu, dari segi pemerintah ini mungkin masuk akal, tetapi dalam Indonesia yang akan datang, Indonesia yang besar di masa mendatang, ini bukan kebijakan yang sesuai dengan cita-cita Indonesia menjadi negara maju.